Shalom kekasih Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam acara Saat Teduh pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Yesus buat kemurahan dan kebaikan yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersaat teduh di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, di saat kami bersaat teduh ini kami mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu itulah yang akan menuntun di dalam setiap langkah kehidupan kami di hari baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Biarlah apa yang kami lakukan sepanjang hari yang baru ini, hidup kami akan menjadi berkat bagi orang lain. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu, yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-5, yang berbunyi sebagai berikut. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kafarnaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitahukan firman kepada mereka. Ada orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah rindu berjumpa Yesus. Kekasih Tuhan, di dalam hidup ini tentu ada perjumpaan dan juga ada perpisahan. Di dalam perjumpaan seringkali ada banyak kenangan-kenangan yang indah di dalam hidup ini, dan di dalam perpisahan seringkali kita juga mengalami sesuatu yang memilukan di dalam hati ini. Kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan firman Tuhan di dalam Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 tadi, orang-orang yang ada di Kafarnaum itu memiliki suatu kerinduan yang amat sangat untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena kerinduannya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus membuat dia lupa terhadap orang-orang lain dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ternyata kalau kita lihat di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, ada seorang lumpuh yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi dia tidak mendapatkan akses untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi kerinduan hatinya yang begitu dalam ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus supaya mendapatkan suatu kesembuhan itu sangat amat berkobar di dalam hatinya. Oleh karena itulah ada orang-orang lain yang berbelas kasihan kepada orang lumpuh tadi. Orang yang lumpuh tadi digotong dengan 4 orang karena tidak mendapatkan akses yang baik untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka ada usaha juga dari orang-orang yang berbelas kasihan itu, di mana orang yang sakit lumpuh tadi dibawa naik ke atap, kemudian diturunkan dan bisa bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita melihat di dalam cerita ini adanya hati
hati yang berkobar-kobar, adanya suatu keyakinan bahwa kalau dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, permasalahannya itu akan selesai, sakit penyakitnya akan menjadi sembuh. Oleh karena itulah ada pertolongan dari orang lain yang berbelas kasihan untuk membawa orang yang lumpuh ini datang kepada Tuhan Yesus. Di sini kita melihat bahwa mujizat itu terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya itu oleh karena adanya kerjasama yang baik. Kerjasama dari para orang-orang yang berbelas kasihan. 4 orang yang membawa orang yang sakit itu walaupun harus melalui jalan yang sulit, naik ke atas kemudian menurunkan, itu juga mengeluarkan tenaga yang begitu luar biasa. Tetapi karena keinginan, kerinduannya untuk mengalami kuasa mujizat dari Tuhan Yesus, yaitu kesembuhan dari orang yang sakit lumpuh itu, nyatanya apa yang dilakukan dengan jerih payahnya itu berhasil. Dia mengalami kesembuhan, dosanya diampuni oleh Tuhan, dan betapa girang, senang dari orang yang sakit lumpuh itu, di mana banyak orang yang melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan suatu mujizat yang begitu luar biasa. Mungkin orang ini sudah berusaha, sudah dibawa ke orang-orang lain, ke dokter, tabib untuk mendapatkan kesembuhan, tidak mendapatkan kesembuhan, tetapi di dalam Yesus. Karena kerinduannya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, maka sakit penyakit yang dialami pun akan sembuh di dalam kehidupannya. Kekasih Tuhan, inilah pelajaran yang terindah bagi kita semua. Mari saat sekarang ini kita pupuk rasa rindu kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar berjumpa, tetapi dalam perjumpaan itu kita mengenal, mengalami kasih Kristus yang begitu luar biasa. Bahkan kita yakin akan kuasanya terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga apa yang dialami oleh orang yang lumpuh ini juga kita alami di dalam kehidupan kita. Kekasih Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita angkat tangan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah memberikan pelajaran yang terindah bagi kami Tuhan, melalui kehidupan orang-orang yang kami dengar dari berita firman-Mu ini Tuhan. Orang yang sakit lumpuh Engkau sembuhkan karena kerinduannya untuk datang kepadamu, dan kerjasama yang baik dari orang-orang yang mengasihi yang ada di sekitarnya. Biarlah kami juga melakukan seperti orang-orang yang dekat dengan orang lumpuh ini Tuhan. Kami juga bisa bekerja sama membantu kekasih-kekasih kita yang saat ini sedang mengalami kesulitan dengan berbagai macam yang dapat kami lakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan undur dari acara saat teduh ini. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.